sampai kepada seseorang itu dipanggil menjadi murid yang memuridkan orang lain. Adalah melakukan amanat agung menjadi murid Kristus. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Tetapi kali ini saya dengan istri masih akan melanjutkan seri sisipan We Walk with God. Dalam pembahasan yang lalu kami sudah membahas tentang amanat agung, perintah dari Tuhan kita yang berotoritas di bumi dan di sorga, sasaran kuantitas dan sasaran kualitas, menjadikan murid semua suku bangsa. Demikian juga kami sudah melanjutkannya dengan pembahasan tentang strategi dalam amanat agung yang ada 3 hal: baptislah yang berkaitan dengan penginjilan, ajarlah yang berkaitan dengan pembinaan, dan pergilah yang berkaitan dengan pengutusan. Pertanyaannya adalah bagaimana secara praktis melakukan pemuritan intensional. Hal inilah yang akan kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Supaya menjadi jelas, mari kita membedakan sekali lagi antara sel dan core. Apakah kedua hal ini, sel dan core, merupakan sebuah pilihan, boleh diambil salah satu? Tidak, bukan. Untuk sampai kepada core dibutuhkan sel dan juga dibutuhkan crowd. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang belum mendengar penjelasan tentang crowd, sel, dan core, bisa mengikuti seri We Walk with God yang pertama. Apa itu sel? Kelompok kecil persahabatan. Kelompok kecil persahabatan atau sel tujuan utamanya adalah fellowship atau persekutuan untuk membina persahabatan rohani. Yang kedua, bahan yang dipakai bisa bahan secara sporadis sesuai dengan kebutuhan maupun sesuai dengan kesepakatan, bisa berganti-ganti. Yang ketiga, soal keanggotaan, sifatnya fleksibel, terbuka, bisa bertambah anggota yang baru. Dan yang keempat, komitmen peserta, tidak dituntut komitmen yang sangat tinggi. Dan pemimpin pertemuan kelompok sel ini bisa dilakukan secara bergantian. Pemimpinnya bisa berganti-ganti. Sedangkan core, kelompok kecil pemuritan, tujuannya atau sasarannya adalah untuk mengerjakan amanat agung, untuk melakukan perintah Tuhan kita, amanat agung. Bahan yang dipakai adalah bahan yang sifatnya terstruktur dan intensional. Keanggotaannya bersifat tetap tertutup, jadi sebuah kelompok tidak bisa dimasuki oleh anggota baru dan berusaha untuk mempertahankan anggota yang ada supaya tidak berkurang dalam satu periode waktu yang sudah ditetapkan. Apakah satu periode waktu itu 3 bulan atau 4,5 bulan atau 6 bulan. Untuk komitmen peserta dituntut komitmen yang tinggi. Harus hadir dan mengerjakan proyek-proyek ketaatan. Untuk pemimpin kelompok kecil dalam core ini sifatnya tetap, tidak berganti-ganti. Dan pemimpin ini disebut pembimbing kelompok kecil, harus sudah terlebih dahulu menjalani proses. Dia pernah menjadi anggota kelompok, pernah menjadi anak bimbing, dan masih sedang terus berproses untuk menjadi murid Kristus. Jadi sel saja tidak cukup, walaupun sel itu sangat diperlukan. Mengapa tidak cukup?
Oleh karena sasaran kita adalah melakukan amanat agung, menjadi murid Kristus. Sedangkan pertemuan sel, meskipun anggota kelompok dibangun, arah yang dituju belum tentu mengerjakan amanat agung. Dalam sel anggota kelompok bisa saja mereka itu senang menikmati indahnya fellowship. Bisa saja mereka sampai atau berhenti pada menikmati kebersamaan tanpa berupaya untuk saling membangun kerohanian. Jadi, mereka bisa mengalami kemandekan, kehilangan visi dan misi. Kehilangan visi, misi ini bukan hanya terjadi pada sel, tetapi juga dapat terjadi pada tahap core, yaitu pemuritan yang intensional, yaitu apabila para anggota hanya bertumbuh di dalam gereja atau komunitas itu sendiri, tidak sampai pada melakukan amanat agung, yaitu misi menjangkau mereka yang belum percaya untuk dijadikan sebagai murid Kristus. Ilustrasi roda-roda sepeda akan menolong kita. Roda belakang yang dikayuh, yang memberikan daya, yang membuat sepeda ini bisa maju adalah pemuritan. Melalui pemuritan kita membangun diri dan membangun saudara-saudara kita. Melalui pemuritan kita menemukan talenta kita, karunia kita. Melalui pemuritan kita kemudian melakukan apa yang menjadi tugas panggilan kita. Sedangkan roda depan sifatnya adalah untuk memberi arah kita akan kemana, lurus atau belok kiri atau belok kanan, dan dorongan yang kemudian menyebabkan kita sungguh-sungguh menuju lurus atau berbelok atau ke kanan memang dari roda belakang. Tetapi roda belakang membutuhkan roda depan untuk mengarahkan sepeda ini mau kemana. Roda depan ini menggambarkan misi memberi arah. Kelompok kecil, pemuritan, arahnya harus sampai kepada mengerjakan amanat agung. Tidak sekedar menikmati kebersamaan, tidak sekedar bertumbuh maupun saling bertumbuh, tetapi sampai kepada menjangkau mereka yang belum percaya untuk dimuridkan, sampai menjadi seorang murid yang pada gilirannya mereka memuridkan orang lain. Istri saya akan melanjutkan dengan bagian praktis bagaimana pemuritan intensional ini dilakukan. Bagaimana secara praktis pemuritan core ini dilaksanakan? Ada dua cara. Yang pertama adalah pemuritan pribadi, dan ini adalah pemuritan yang dilakukan sejak dari awal mula ketika pemuritan itu dilakukan, yaitu pemuritan bisa hanya satu orang memuridkan satu orang atau satu orang memuridkan 3-4 orang. Sebanyak mungkin pembimbing atau orang yang memuridkan ini sanggup untuk menjadi pembimbing atau menjadi gembala bagi orang-orang yang dibimbingnya. Nah, pemuritan ini lebih fleksibel dari segi waktu, materi, sarana, dan lain-lain karena pemuritan ini tidak mengikuti program yang sudah dijadwalkan, sehingga kalau pembahasan sebuah materi dirasa belum maksimal, belum cukup dipahami, atau belum dipraktekkan, maka materi yang sama dapat dibahas, diulang kembali untuk memperdalam dan kemudian dilatih lebih lanjut supaya kebenaran firman Tuhan di dalam materi itu bisa diterapkan. Nah, dari segi waktu tentu juga sangat fleksibel karena bisa diubah-ubah tergantung kesepakatan kelompok. Lalu juga secara sarana, apalagi saat ini di masa pandemi, tentu sangat dimungkinkan untuk melakukan pemuritan pribadi memakai sarana teknologi yang ada, misalnya memakai video call. Kemudian pemuritan yang kedua yaitu model kelas. Pemuritan model kelas, mengapa disebut kelas?
karena memakai sarana kelas, tetapi tetap titik tolaknya atau titik beratnya pada kelompok kecil juga. Nah, mengapa dipakai model pemuritan kelas? Persoalannya seringkali terjadi seorang pembimbing tidak terlalu menguasai materi yang mesti disampaikan kepada anak bimbing, atau ketika gerakan pemuritan ini mau dilakukan secara serempak, khususnya ketika ini dilakukan di sebuah komunitas gereja. Ketika banyak orang sekaligus akan menjalani pemuritan, akan lebih efektif kalau dipakai model kelas. Nah, kelebihannya, pembimbing tentu tadi tidak harus menguasai materi karena sudah ada pengajar yang akan menyampaikan materi. Kemudian yang kedua, dari segi keberlangsungan kelompok kecil lebih terjamin karena kelas akan terus diadakan sesuai dengan jadwal atau agenda yang sudah ditetapkan. Tapi model kelas ini memiliki kekurangan. Yang pertama, karena cenderung menjadi program yang tidak fleksibel. Karena ketika materi belum dipahami, belum dipraktekkan, minggu berikutnya jadwal pengajaran harus tetap berjalan. Materi selanjutnya akan terus dibahas sehingga tidak menjadi materi yang benar-benar dikuasai dan dipraktekkan. Yang kedua, kualitas tentu agak sulit dijaga karena orangnya banyak. Dan yang ketiga, tentu dibutuhkan pembimbing yang cukup banyak karena akan menjangkau banyak orang. Dan menyiapkan pembimbing ini tidak mudah karena harus mengikuti sebuah pelatihan terlebih dahulu, harus disiapkan, dan yang pasti pembimbing harus menjalani proses ini terlebih dahulu sebelumnya. Lalu bahan yang dipakai apa? Ini selalu menjadi pertanyaan banyak orang ketika pemuritan akan dilakukan. Ada banyak bahan sebetulnya yang bisa dipakai untuk menjadi sarana pengajaran atau diskusi di dalam kelompok kecil pemuritan. Sejauh bahan-bahan tersebut mengarahkan orang untuk menjadi murid yang memuridkan orang lain atau melakukan amanat agung. Jadi ada dua persyaratan dari bahan yang bisa dipakai. Yang pertama, bahan itu harus terstruktur, bukan sporadis. Jadi bahan itu bukan kapan saja boleh diganti, tetapi bahan itu bahan yang terstruktur, membahas tentang dasar-dasar iman sampai kepada seseorang itu dipanggil menjadi murid yang memuridkan orang lain. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus ditetapkan untuk dibahas. Kemudian yang kedua, bahan itu harus mudah untuk diteruskan kepada orang lain. Karena diharapkan dari bahan-bahan dari orang-orang yang dimuridkan ini, pada gilirannya mereka akan menjadi orang yang memuridkan orang lain juga. Jadi bahan ini harus mudah dibicarakan, mudah didiskusikan, harapannya juga mudah diterapkan dan diteruskan kepada orang lain. Nah, salah satu bahan atau sarana yang sudah kami pakai dan bahan ini memang dibuat dalam rangka untuk melakukan pemuritan core, yaitu bahan kambium. Nah, apa itu kambium? Nah, bahan kambium adalah bahan yang dibuat untuk menopang komunitas kambium yang memiliki tujuan tadi. Jadi, sarana yang dipakai ini atau bahan ini adalah sarana untuk menolong komunitas orang-orang yang memiliki tujuan untuk belajar bersama mengenai dasar-dasar pertumbuhan iman Kristen, menjadi murid Kristus dan menjadikan orang lain lagi murid Kristus. Dan lebih jelasnya, suami saya akan meneruskan dengan apa isi bahan kambium. Materi kambium terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama yang merupakan tahap dasar yang diberi judul berakar dalam Kristus. Karena ini tahap dasar berisi tentang hubungan kita dengan Kristus, jalan keselamatan dan jaminan, lalu bagaimana kita hidup sebagai seorang Kristen, kita mesti berpusat kepada Kristus, dan kita juga membutuhkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Lalu materi berakar dalam Kristus ini mengajarkan kita untuk memiliki disiplin rohani, bagaimana kita bersaat teduh,
bagaimana kita membaca dan mendapatkan manfaat dari firman Tuhan, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita bersekutu dan bersaksi. Hubungan kita dengan Tuhan bukan hanya hubungan mingguan melalui ibadah hari Minggu, tetapi hubungan harian. Karena itu setiap orang Kristen mestinya memiliki hubungan harian dengan Kristus. Dan materi berakar dalam Kristus ditutup dengan materi yang terakhir, bagaimana menularkan ke-9 pelajaran ini. Materi yang kedua adalah bertumbuh dalam Kristus. Sebagaimana sebuah tanaman, sesudah berakar ke bawah, ke dalam Kristus, diharapkan dia mulai bertumbuh, mulai kelihatan. Bertumbuh kemana? Materi bertumbuh dalam Kristus mengajarkan kita yang pertama tentang arah pertumbuhan. Orang Kristen itu mesti bertumbuh kemana? Sarana pertumbuhannya apa? Hambatan pertumbuhan yang mesti diatasi apa? Dan kita bertumbuh supaya kita mampu untuk melakukan apa yang menjadi tugas panggilan kita. Tugas panggilan kita apa? Di sana materi bertumbuh dalam Kristus akan memaparkan tentang 3 hal tentang penata layanan. Secara umum penata layanan yang setia dan bertanggung jawab. Lalu 2 hal secara khusus, bagaimana kita menjadi penata layan dalam soal waktu dan soal harta. Lalu materi bertumbuh dalam Kristus akan mengajarkan kita bagaimana kita terus bertumbuh ketika kita harus mengambil keputusan. Bertumbuh melalui pengambilan keputusan. Bagaimana kita bertumbuh ketika kita menghadapi pencobaan. Pencobaan dapat menjatuhkan kita, tetapi pencobaan juga dapat menjadikan kita bertumbuh melalui pencobaan, demikian juga penderitaan. Bagaimana kita memakai penderitaan supaya bertumbuh melalui penderitaan. Dan sebagaimana materi pertama berakar dalam Kristus, materi bertumbuh dalam Kristus juga diakhiri dengan bagian terakhir. Bagaimana menularkan ke-9 materi bertumbuh dalam Kristus kepada orang lain. Materi yang ketiga adalah berbuah dalam Kristus. Kita tidak cukup hanya berdasar, kita tidak cukup hanya berakar, kita tidak cukup hanya bertumbuh, kita bertumbuh ke arah mana? Dan materi berbuah dalam Kristus memberikan arah, yaitu amanat agung. Kita akan diajar untuk mengerti pekerja pelayanan. Siapa yang mesti mengerjakan pelayanan Kristus, gereja? Seluruh umat, bukan hanya pendeta, bukan hanya aktivis. Lingkup pelayanan kita di mana? Bukan hanya di gereja. Lingkup pelayanan kita adalah seluruh dunia. Dan bidang pelayanan kita adalah seluruh Injil. Supaya kita makin mampu mengerti tempat dan peran di dalam kita melakukan tugas panggilan kita, diajarkan tentang profil pelayanan. Kita ini terbeban dalam hal-hal apa? Profil keterbebanan. Kita ini punya kekuatan, kemampuan di mana? Profil kemampuan. Kita ini pribadi yang seperti apa? Profil kepribadian. Dan materi yang tengah ini, profil pelayanan ditutup dengan pelayanan sebagai sebuah gaya hidup. Pelayanan bukan temporer. Pelayanan bukan soal kalau kita mau, kalau kita suka, kalau kita cocok. Pelayanan adalah sebuah gaya hidup. Terus-menerus kita lakukan. Dan materi ketiga yang menutup materi berbuah dalam Kristus, sesudah perspektif pelayanan dan profil pelayanan adalah pola pelayanan. Kita akan mempelajari tentang amanat agung, sasaran dan strategi dari amanat agung, dan kita juga akan mempelajari prinsip dan fokus dalam amanat agung. Dan sebagaimana materi berakar dalam Kristus dan bertumbuh dalam Kristus, materi berbuah dalam Kristus pun akan ditutup dengan
menularkan materi berbuah ini kepada orang lain. Kita mengenal materi berakar dalam Kristus, bertumbuh dalam Kristus, dan berbuah dalam Kristus yang sekarang sudah diupayakan supaya bisa dipelajari secara pribadi, dan itu kemudian menyebabkan disusun berakar dalam Kristus sebuah pemuritan melalui waktu teduh. Demikian juga dengan bertumbuh dalam Kristus, sudah dibuatkan materi melalui waktu teduh kita bisa mempelajari materi bertumbuh dalam Kristus. Demikian juga berbuah melalui waktu teduh kita bisa mempelajari materi berbuah dalam Kristus. Apa maksudnya pemuritan melalui waktu teduh ini? Di dalam materi pemuritan melalui waktu teduh, satu materi, misalnya jalan keselamatan, disusun menjadi materi untuk waktu teduh kita selama 7 hari. Saya contohkan, materi jalan keselamatan dibagi menjadi 7 bagian. Dan itu berarti menjadi materi saat teduh untuk hari pertama sampai dengan hari yang ke-7. Dengan demikian selama 1 minggu, kita menyelesaikan satu materi, yaitu jalan keselamatan, begitu seterusnya. Metode yang dipakai dalam pemuritan melalui waktu teduh ini, kita tetap dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3 atau 4 anak bimbing, anggota kelompok, dengan seorang pembimbing yang sudah terlebih dahulu menjalani proses pemuritan kambium. Bahan yang dipakai adalah yang melalui saat teduh atau waktu teduh, sebagaimana sudah saya tunjukkan, pemuritan melalui waktu teduh yang disingkat PMWT. Masing-masing 10 materi akan dibagi, akan dijabarkan dalam 7 materi untuk saat teduh selama 7 hari. Dan 1 minggu sekali, anggota kelompok bersama dengan pembimbing akan bertemu dan mendiskusikan materi yang sudah dipelajari untuk saat teduh selama 7 hari. Apa yang masih belum jelas, apa yang menjadi hal-hal yang menarik, yang sangat berkesan, apa yang menjadi komitmen, tetapi juga melalui pemuritan dengan waktu teduh ini sudah disiapkan pertanyaan-pertanyaan diskusi yang akan mengarahkan kelompok ini, sehingga kelompok ini menjadi sebuah kelompok yang bertumbuh melalui studi pribadi, boleh saya katakan begitu, bukan bertumbuh melalui pengajaran di kelas. Pemuritan melalui waktu teduh ini pun memakai hal-hal yang dipakai dalam pemuritan yang lain, bagaimana kita melakukan perenungan dan bagaimana kita melakukan penerapan, dan hal-hal yang menjadi perenungan dan penerapan inilah yang nanti akan kita sharingkan dalam kelompok kita. Dan seringkali kita makin bertumbuh dengan mendengar perenungan dari anggota kelompok yang lain, maupun kita terinspirasi untuk melakukan penerapan sebagaimana yang sudah dilakukan oleh rekan kita, dan bisa jadi rekan yang lain terpengaruh oleh perenungan dan penerapan kita. Mengapa bahan kambium ini kita pakai? Dan sekarang mengapa bahan kambium ini kami sampaikan sebagai salah satu bahan yang Bapak Ibu bisa memakainya? Karena bahan kambium ini memang disusun dalam rangka untuk melakukan core pemuritan secara intensional, kelompok kecil pemuritan. Bahan kambium ini sederhana dan mudah ditularkan. Dengan demikian harapannya anak-anak bimbing
atau anggota kelompok dari core ini bisa mempelajari, bisa memahami, dan kemudian meneruskan kepada orang lain. Karena sebagaimana yang sudah disampaikan dalam materi We Walk with God, kalau kita hanya mendengar, berbeda dengan kalau kita mendengar dan melakukan, dan semakin kita menularkan kepada orang lain, hasil yang kita dapatkan melalui belajar kita menjadi semakin banyak, semakin baik. Karena itu proses pemuritan core akan berusaha untuk membawa seorang anggota kelompok untuk berlanjut sampai menjadi seorang pembimbing kelompok. Di dalam piramida Bright House, Bapak Ibu bisa melihat di sana, kalau sampai meneruskan kepada orang lain, yang didapat adalah 90%. Dengan demikian kita akan bisa semakin maksimal mempelajari materi-materi Cambium dengan kita merumuskan, dengan kita memilih kata-kata, dengan kita menyarikan apa yang kita pelajari untuk kita sampaikan kepada anggota kelompok maupun anak bimbing. Menutup apa yang kami sampaikan dalam seri sisipan We Walk with God, kami akan membagikan apa yang kami dapat, ya beberapa hal saja, untuk menolong Bapak Ibu menjadi semakin memahami apa gunanya kita melakukan core, pemuritan intensional. Saya akan mengawali terlebih dulu, nanti akan dilanjutkan dengan testimoni istri saya. Sebagai pendeta muda, kira-kira sesudah saya ikut bergereja selama 5-6 tahun, saya mulai merasa ada yang kurang di dalam kehidupan bergereja. Walaupun saya melakukan perencanaan apa yang akan dilakukan gereja sepanjang 1 tahun, tahun demi tahun, dan bahkan karena saya merasa masih ada yang kurang, saya mencoba untuk menambahkan kegiatan bersama persekutuan doa umum yang dilakukan setiap Rabu tengah minggu, dan itu berjalan sampai sekarang. Dan masih kemudian saya merasa ada materi-materi yang butuh dipelajari yang tidak muncul dalam ibadah minggu. Dan karena itu saya kemudian mengajak untuk mengadakan pembinaan iman sebulan sekali. Dan walaupun kemudian kedua hal itu sudah berlangsung, sudah berjalan, saya tetap merasa ada yang kurang. Apa yang hilang dari kehidupan umat Tuhan ini? Dan hal itu kemudian saya temukan salah satunya yang hilang dalam kehidupan kita, termasuk kita sebagai anggota gereja, adalah persahabatan. Kita makin banyak kehilangan sahabat-sahabat kita, dan itu sudah dimulai sejak kita studi di perguruan tinggi, menikah dan bekerja. Dan ternyata gereja pun tidak menumbuhkan kemampuan dan kesempatan untuk membina persahabatan. Gereja juga kehilangan anggota jemaat untuk bisa bersama-sama sebagai sebuah sahabat yang saling membangun, yang intim, yang dekat dan erat. Karena itu, saya mengajak majelis untuk mengadakan pembinaan untuk membuat kita lebih bisa berelasi sebagai sahabat. Apa kira-kira yang cocok? Dan pada saat itu sedang populer tentang kelompok kecil, tentang komunitas sel, dan kami kemudian belajar tentang komunitas sel ini, komsel ini. Bersama-sama para majelis, termasuk pendeta, dan para pengurus komisi, sekarang pengurus badan pelayanan, melakukan camp yang isinya hanya membahas tentang kelompok kecil komsel ini. Dan sebagai hasilnya kemudian muncullah beberapa kelompok ibu-ibu, ini yang paling banyak, satu kelompok bapak-bapak,
dan kelompok muda, kelompok pemuda, dan kelompok pemudi. Dan meskipun kami sudah berkelompok kecil, hidup dalam kelompok komunitas sel ini, saya merasa masih ada yang kurang, walaupun saya tidak bisa menemukan dan merumuskan yang kurang itu sebetulnya apa. Sampai pada tahun 2008 akhir, ketika kami diundang untuk mengikuti Cambium Expo, waktu itu kami juga tidak tahu Cambium itu apa, yang diselenggarakan oleh Cambium, rumah Cambium yang ada di Jogja, saya baru menyadari bahwa yang hilang dari kehidupan bergereja adalah pemuritan. Banyak gereja sudah tidak lagi melakukan pemuritan. Dan kami kemudian berupaya untuk melakukan pemuritan, dan mulai tahun 2009 kami mengadakan pembinaan pemuritan melalui kelompok kecil. Kelompok kecil tetapi arahnya adalah pemuritan, bukan sekedar persahabatan. Dan kami memilih model kelas supaya sekian pembimbing yang berasal dari kelompok-kelompok sel yang sudah ada bisa sekaligus berperan. Dan kami menemukan, saya khususnya merasakan ketika saya hadir untuk mengajar maupun hadir di kelas pengajaran, dan saya melihat aula gedung gereja kami penuh dengan kelompok-kelompok, bisa sampai 22 kelompok. Ada yang isinya bapak-bapak, ibu-ibu usia lansia 60-70 tahun. Ada yang isinya ibu-ibu muda 40, mungkin juga 50 atau lebih kurang dari itu, bapak-bapak yang lebih muda. Demikian juga ada kelompok muda-muda, pemuda sendiri, bahkan ada walaupun sedikit kelompok remaja. Dan menyaksikan anggota jemaat bersedia untuk berkomitmen mengikuti pembinaan pemuritan setiap minggu selama 4,5 bulan untuk berakar dalam Kristus, dan bila berlanjut 4,5 bulan lagi untuk bertumbuh dalam Kristus, dan 4,5 bulan lagi untuk berbuah dalam Kristus, 13,5 bulan adalah sebuah hal yang sangat membawa sukacita. Terlebih lagi ketika saya kemudian menyaksikan dalam periode-periode berikutnya, ibu-ibu, bapak-bapak yang selama bertahun-tahun hanya menjadi pengunjung ibadah hari Minggu, duduk manis selama 1,5 jam, dan sekarang mereka bersemangat menjadi seorang pembimbing kelompok yang bukan hanya membimbing pada saat hari pertemuan, tetapi mereka berperan sebagai gembala kecil bagi anggota kelompok mereka masing-masing untuk mereka bimbing dampingi. Sungguh hal ini sangat menggetarkan hati saya. Sebuah kegembiraan yang besar. Saya berasal dari keluarga non-Kristen. Saya mengenal Tuhan dan kemudian menjadi percaya kepada Tuhan Yesus oleh karena seorang pembantu rumah tangga kami yang pada waktu kami masih kecil-kecil, saya dengan 3 saudara saya banyak bercerita kepada kami tentang kisah-kisah Alkitab, kisah-kisah Tuhan Yesus. Dan kemudian dia membawa kami untuk kami bersekolah minggu, dan di sanalah saya makin mengenal siapa Tuhan Yesus, dan saya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sejak saat itu saya banyak terlibat dalam pelayanan di gereja, khususnya di bagian remaja. Lalu ketika saya kuliah, ini yang mengubahkan hidup saya. Dari kami anak-anak remaja yang biasa hanya mengikuti kegiatan-kegiatan gereja dalam bentuk ibadah maupun persekutuan raya, di sini saya belajar tentang apa itu kelompok kecil. Dan pada waktu itu
ada kakak-kakak pembimbing dari para mahasiswa yang menangkap saya, ya, menjadikan saya anak bimbing mereka. Dan saat itu saya mengerti apa artinya memiliki komunitas atau persahabatan rohani yang pada waktu itu kami sering menyebutnya dengan KTB atau kelompok tumbuh bersama. Dan apa yang saya alami, bagaimana saya bisa bertumbuh di dalam kelompok kecil, memiliki persahabatan rohani, hidup saya diperhatikan, saya ditolong untuk mengenal Tuhan lebih dalam, itu menginspirasi saya sehingga sepanjang hidup saya sejak waktu itu sampai hingga hari ini, saya selalu memiliki kelompok kecil. Pada waktu itu jelas saya berkelompok kecil dengan teman-teman mahasiswa. Kemudian ketika saya menikah, saya juga membangun kelompok kecil dengan ibu-ibu rumah tangga, dan kemudian saya terus bertumbuh di sana dan menolong orang lain bertumbuh. Tetapi kembali saya merasa sebetulnya masih ada yang kurang. Nah, ketika seperti yang diceritakan oleh suami saya, kami berdua bersama dengan beberapa rekan mengikuti Cambium Expo. Pada saat itulah saya baru mengerti bahwa yang saya lakukan bertahun-tahun itu meskipun itu baik, belum cukup. Karena kami hanya sebatas memiliki persahabatan rohani dan kami bertumbuh untuk kami sendiri. Ya. Kami ditolong, kami bisa curhat, kami bisa lega ketika kami punya teman yang bisa mendengarkan kami dan menolong kami. Tapi ternyata tidak cukup karena panggilan Tuhan adalah melakukan amanat agung. Tuhan ingin kami tidak hanya bertumbuh di dalam kelompok kami sendiri, tapi kami dipanggil untuk menjangkau jiwa dan kemudian menolong orang lain yang sudah menerima Kristus, ditolong untuk bertumbuh menjadi murid yang memuridkan orang lain. Dan itu yang sungguh sangat menolong bagi saya ketika saya beraktivitas, ketika saya terlibat dalam pelayanan pemuritan Cambium. Mengutip bagian dari testimoni istri saya, khususnya pada waktu istri saya masih kanak-kanak, pembantu rumah tangganya yang kemudian menyaksikan tentang Yesus melalui cerita-cerita sekolah minggu, sesungguhnya itu salah satu contoh pengutusan, pergilah. Karena kalau Bapak Ibu mengingat pada waktu kami menyampaikan tentang strategi amanat agung, kata pergilah pengutusan itu bisa berarti as you go. Sebagai seorang karyawan kita bersaksi, sebagai seorang pelajar kita bersaksi, dan pada cerita istri saya, pembantu rumah tangganya berperan sebagai saksi di tengah-tengah pekerjaannya. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari, kami sudah mencoba untuk memaparkan kebutuhan gereja. Sesungguhnya anggota jemaat tidak cukup hanya melakukan crowd atau ibadah hari Minggu, ibadah raya. Bahkan kalau sudah ada gereja-gereja yang menyelenggarakan KTB, kelompok tumbuh bersama, membentuk kelompok kecil persahabatan, sel atau community, itu sudah sangat baik. Tetapi itu pun belum cukup, oleh karena gereja di dalam mentaati Kristus melakukan amanat agung, mesti melakukan 3 hal: crowd, sel, tetapi juga core. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, kami menghimbau, kami mengajak, kami mendorong supaya Bapak Ibu berupaya untuk melakukan amanat agung ini, mulai dengan melakukan sel dan kemudian berlanjut dengan core. Apabila Bapak Ibu bersedia menundukkan diri kepada Kristus, karena di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Kristus, Kristus hadir di tengah-tengah kita, Matius 18 ayat yang ke-20. Demikian juga apabila kita melakukan kelompok kecil, baik sel maupun core. Terutama bila kita sudah sampai kepada core,
Kristus akan mendampingi kita untuk dari seorang anak bimbing, kita akan didorong menjadi seorang pembimbing. Bagi Bapak Ibu yang akan memulai, carilah seorang kakak rohani, ibu rohani, bapak rohani untuk menjadi pembimbing bagi saudara-saudari, bagi ibu atau bapak. Tetapi bila ternyata mencari seorang bapak rohani atau ibu rohani atau kakak pembimbing itu sulit dan belum bertemu, kiranya Bapak Ibu bersedia untuk menjadi tim perintis. Bapak Ibu menjadi pengawal, atau maksud saya yang mengawali pembentukan kelompok-kelompok yang lain dengan learning by doing. Carilah rekan-rekan di mana Bapak Ibu, saudara-saudari bisa bertumbuh bersama melalui sel dan melalui core. Dengan berjalan bersama rekan-rekan ini, Bapak Ibu, saudara-saudari punya pengalaman untuk kemudian pada saatnya Bapak Ibu bisa membimbing orang lain. Materinya bagaimana? Bukankah kami sudah menyampaikan materi yang ada secara sederhana tanpa membutuhkan seorang pengajar adalah memakai PMWT, pemuritan melalui waktu teduh, dan materi PMWT, pemuritan melalui waktu teduh ini bisa Bapak Ibu dapatkan melalui e-book. Tidak usah membeli di toko buku. Tetapi kalau Bapak Ibu lebih suka dengan buku fisik, bahkan PMWT fisik maupun materi Cambium yang lengkap, Bapak Ibu bisa mencarinya di Yayasan Gloria Jogja. Sampai di sini kiranya pemaparan kami berdua membukakan sebuah wawasan baru dan sekaligus menggelitik, merangsang, mendorong Bapak Ibu untuk melangkah lebih lanjut. Oleh karena panggilan kita bukan berhenti sampai menjadi anggota gereja, tetapi untuk sampai kepada murid Kristus, bukan berhenti sampai menjadi murid Kristus, walaupun ini panggilan seumur hidup, tetapi menjadi seorang murid Kristus yang memuridkan orang-orang lain juga menjadi murid Kristus. Tuhan memberkati ibu bapak, saudara-saudari. Sampai bertemu dalam seri Walking with God yang akan datang. Shalom.